Alhamdulillah alladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi siyabatan li ibadatis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal ila akhir hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat yang hendaklah senantiasa melekat pada diri kita adalah predikat muttaqin. Ada suatu ungkapan, apapun boleh hilang dari diri kita asal bukan iman dan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena predikat muttaqin ini merupakan indikator kemuliaan seseorang di sisi Allah. Bahkan ketika predikat muttaqin ini melekat pada diri kita, Allah berjanji akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang cara menjaga spirit ibadah pasca Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, Ramadan 1446 Hijriah, memang telah berakhir, telah pergi meninggalkan kita. Kalau kita bercermin kepada sikap salafus soleh, sahabat-sahabat Rasulullah, dengan berakhirnya Ramadan ada dua. Yang pertama, bersedih dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kenapa para sahabat bersedih? Karena mereka merasa belum optimal dan belum maksimal memanfaatkan pertemuannya dengan Ramadan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara Ramadan kini sudah berakhir dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian sikap yang kedua adalah merasa senang, merasa bahagia dengan berakhirnya bulan Ramadan. Karena ada harapan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kehilapan, kealpaan, dosa, kemaksiatan yang telah dilakukan di masa yang lampau.
sebagaimana diungkapkan baginda Rasulullah dalam satu sabdanya, innallaha azza wa jalla farodos siyama ramadhana wa sannata qiyamah faman somahu wa qamahu istisaban kharaja minadz dzunubi kayaumi waladatsu ummuhu. Jadi ketika kita berpuasa Ramadan dan juga menegakkan salat atau qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, Allah berjanji akan menghapus dosa-dosa kita di masa yang lampau. Diibaratkan kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, kembali dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan memang istimewa. Ramadan memang spesial. Selama 1 bulan penuh kita telah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani maupun rohani kita, fisik dan mental kita. Sehingga kita merasakan di bulan Ramadan itu kita merasa semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan meskipun Ramadan kini sudah berakhir, Ramadan kini sudah meninggalkan kita, kedekatan kita dengan Allah tetap terpelihara, tetap terjaga, bahkan bisa meningkat sesuai dengan makna daripada Syawal, artinya bulan peningkatan. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan ada 3 cara yang bisa kita lakukan agar ibadah kita ini tetap terjaga, terpelihara, bahkan bisa meningkat selepas Ramadan ini berakhir. Yang pertama adalah dengan senantiasa bermuhasabah. Yang kedua, melakukan ibadah dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya, senantiasa muraqabatullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita lakukan pasca Ramadan berakhir agar kedekatan kita kepada Allah tetap terjaga, terpelihara adalah dengan senantiasa bermuhasabah. Ada 3 inti dari bermuhasabah atau mengintrospeksi diri. Yang pertama adalah melihat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita amalkan selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi. Bila ada kekurangan-kekurangan disempurnakan. Bila ada yang kurang baik diperbaiki. Yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih baik. Dan yang ketiga adalah sekaligus merencanakan, memplanning apa yang akan kita laksanakan selepas Ramadan ini berakhir. Inilah makna daripada muhasabah. Umar bin Khattab pernah mengingatkan kepada kita semua, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, perhitungkanlah amal perbuatanmu sebelum nanti dihisab dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Muhasabah yang ideal bukan setiap 1 bulan sekali, apalagi setahun sekali. Tapi muhasabah yang ideal adalah everyday, setiap hari kita hendaklah bermuhasabah. Menjelang kita tidur, setelah kita mempersiapkan diri, mensucikan diri kita, kemudian kita bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka lembaran-lembaran aktivitas kita di hari itu. Sejak kita bangun tidur sampai kembali kita akan tidur. Bila ada yang kurang baik kita perbaiki, yang sudah baik kita pertahankan. Baik yang berkaitan dengan hablum minallah maupun yang berkaitan dengan hablum minannas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mempersiapkan
ketika kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat, ketika kita akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita ketika sahabat bertanya kepada beliau, ayul mukminina afdal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling baik imannya? Kata Rasulullah adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat tadi bertanyakan lagi kepada Rasulullah, ayul akmalu aikyas, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas, siapakah orang yang pintar, orang yang pandai? Rasulullah menjawab, aksiru limauti zikro wa ahsanuhum lahu istiqdada ulaika al-akyas. Orang mukmin yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kepada kematian dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cara yang kedua untuk tetap menjaga dan memelihara kedekatan kita kepada Allah pasca Ramadan adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, beritijam, bertekad untuk tetap bisa melaksanakan amaliyah-amaliyah yang selama ini sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, tetap kita jaga, kita pelihara, kita laksanakan ketika Ramadan ini berakhir. Puasa Ramadan memang berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Namun demikian bukan berarti kita tidak berpuasa lagi. Puasa-puasa nanti di Ramadan yang akan datang, kalau itu yang kita lakukan, pertanda merupakan indikator didikan Ramadan tidak berhasil kepada diri kita. Selepas Ramadan berakhir, untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita tetap melaksanakan puasa. Bukan puasa Ramadan, tapi puasa-puasa sunnah yang memang banyak disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita kerjakan. Yang terdekat pasca Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sitta min Syawal faka'annama shoma dahri, kata Rasulullah. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama nilainya dengan dia berpuasa sepanjang masa. Begitu puasa-puasa sunnah yang lain yang memang disyariatkan tetap kita kerjakan agar kedekatan kita kepada Allah tetap terjaga, terpelihara, bahkan terus dapat meningkat sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa menjaga, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Karena hakikat daripada ibadah puasa adalah bagaimana kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang tadinya dihalalkan oleh Allah, namun sejak terbit fajar sampai terbenam matahari untuk bisa kita kendalikan. Dan itu kita laksanakan selama 1 bulan terus-menerus, sehingga diharapkan kalau dari hal-hal yang dihalalkan saja kita mampu mengendalikan diri kita, apalagi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawaun taba'an lima ji'ta bihi. Tidak dianggap beriman seseorang di antara kamu selama hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang aku bawa. Artinya keinginan-keinginan yang ada pada diri kita harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya agar tetap terjaga, terpelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang terakhir adalah senantiasa melaksanakan muraqabatullah, ya,
mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal soleh, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah, sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri. Karena kalau kita bercermin kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah mengingatkan kepada kita bahwa keberadaan kita di alam dunia adalah tidak lain untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak melaksanakan amal soleh baik yang wajib maupun yang sunnah, ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan akan tertanam pada diri kita pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun tertanam pengawasan Allah. Yang inilah yang di dalam agama kita disebut dengan ihsan. Ketika Rasulullah ditanya mahwal ihsan ya Rasulullah, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Artinya tertanam dalam diri kita, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri akan pengawasan Allah. Sehingga kalau itu yang terjadi, kita tidak akan berani menyimpang. Kita akan senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya predikat muttaqin akan terus melekat pada diri kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 hal yang bisa kita lakukan pasca Ramadan berakhir agar keimanan dan ketakwaan kita tetap terjaga, terpelihara, bahkan bisa meningkat sampai nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.